Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat bertemu kembali pada mata kuliah Hukum Persaingan Usaha Fakultas Hukum UNS. Kelas saya, sebetulnya teori monopoli ini sudah saya sampaikan sebagian kemarin di kelas, tapi ini berhubung ada epidemi corona, ini saya share dari rumah. Mudah-mudahan ini memberikan kelengkapan untuk teori ini. Mata pelajaran kali ini saya beri judul teori hukum monopoli. Saya kaitkan dengan hukum ekonomi, walaupun judulnya itu adalah teori hukum monopoli, tetapi saya akan mengulas dari awal bahwa sebetulnya monopoli itu merupakan salah satu penyelewengan dari hukum pasar. Nah, disinilah ada beberapa hukum pasar yang harus diketahui, walaupun tidak semua, tidak seperti yang di Fakultas Ekonomi. Antara lain adalah kemarin sudah saya sebutkan bahwa mekanisme pasar Adam Smith ini merupakan sesuatu pemikiran Adam Smith yang menyatakan bahwa pasar itu mempunyai unsur yang sempurna untuk suatu perekonomian, yaitu dasarnya adalah permintaan dan penawaran. Dasar pemikiran bahwa campur tangan pemerintah tidak diperlukan dalam ekonomi atau non-invest intervene in the economy itu sebetulnya tidak diperlukan karena menurut Adam Smith bahwa pasar akan membentuk perilaku perekonomian didasarkan pada hukum pasar, yaitu permintaan dan penawaran. Karena itu ada keyakinan bekerjanya tangan yang tidak kelihatan yang memungkinkan berlangsungnya mekanisme pasar secara otomatis walaupun tidak diatur, dan bahkan justru aturan pada negara itu tidak diperlukan. Selanjutnya, karena ini sudah saya sampaikan kemarin, saya cepatkan saja. Jadi cara kerja ekonomi pasar Adam Smith adalah orang yang mempunyai modal akan berusaha untuk meningkatkan nilainya pada level tertinggi. Karena apa? Memang untuk mendapatkan level tertinggi, keuntungan katakanlah begitu tertinggi, itu akan mempunyai cara tertentu sehingga akhirnya akan mendapatkan pangsa pasar yang bagus. Di sini tidak berniat untuk meningkatkan kepentingan umum. Memang karena apa? Prinsip dasar atau satu-satunya tujuan daripada investor itu adalah keuntungan. Namun, seorang lagi bahwa untuk mendapatkan keuntungan itu bertolak belakang dengan kepentingan umum. Walaupun bertolak belakang dengan kepentingan umum, tetapi menurut teori Adam Smith, dengan meningkatkan kepentingannya dia, meningkatkan nilainya dia untuk mencapai keuntungan yang lebih dan lebih, tanpa disadari akan meningkatkan kepentingan umum. Nah, ini perlu pembahasan lebih lanjut, kemarin sudah saya utarakan. Misalnya untuk mencapai keuntungan yang lebih tinggi, maka dia akan berinovasi, kemudian mendapatkan temuan-temuan baru, dilempar ke pasar, kemudian dengan harga murah. Dan disinilah manfaat umum akan didapat oleh masyarakat. Barangkali untuk contoh yang ekstrem lagi, untuk mencapai suatu bahan mentah di suatu daerah, dia akan membuat jalan ke arah situ. Nah, jalan ini akan dimanfaatkan oleh umum juga. Salah satu contohnya seperti itu, tapi tidak harus seperti itu. Jadi, seringkali keinginan meningkatkan kepentingan pribadi itu malah justru meningkatkan kepentingan umum lebih efektif daripada secara sungguh-sungguh berusaha melakukan. Ini efek samping lah begitu. Itu sudah saya sebutkan kemarin.
di mana 3 unsur utama Adam Smith adalah mengejar kepentingan atau keuntungan pribadi atau keuntungan investor, kemudian ada kompetisi individu, kemudian yang muncul sebagai pemenang adalah mereka yang berprestasi baik. Nah, disinilah harus ketiga unsur ini harus dipenuhi. Kalau tidak ya tidak akan tercapai teori ini. Misalnya kompetisi individu ini diselewengkan menjadi persaingan yang tidak sehat misalnya. Nanti kita bahas terus mengenai itu. Kemudian munculnya sebagai pemenang itu bukan karena persaingannya sehat, mungkin karena suatu persekongkolan atau suatu kartel dan trust dan lain sebagainya. Semacam itu dari merupakan unsur penyelewengan dari teori Adam Smith. Karena apa? Teori Adam Smith ini ada tiga unsur: mengejar kepentingan, samping dari Smith mengejar keuntungan pribadi, kompetisi individu inilah yang fair, harusnya begitu. Kemudian muncul sebagai pemenang adalah mereka yang berprestasi baik. Berprestasi baik itu adalah dia menampilkan suatu produk-produk yang baik juga. Ini kemarin sudah saya ulas. Nah, kemudian teori Darwinisme ini pun juga sudah saya ulas kemarin dalam pertemuan yang lalu, di mana Darwinisme di sini mengadopsi dari teori-teori alam, di mana alam ini yang sebagai pemenang adalah yang terbaik. Terbaik ini adalah hasil dari kompetisi yang sehat. Siapa yang menang, siapa yang kuat, siapa yang bertahan, dia yang menang. Kira-kira seperti itu. Nah, kemenangan itu harus dengan yang sehat. Disinilah kira-kira kemenangan yang sehat itu adalah semacam sistem pasar. Sistem pasar secara moral adalah benar dan lebih baik daripada sistem non-pasar, karena di dalam sistem pasar terjadi persaingan sehat, sehingga yang keluar sebagai penang adalah yang benar-benar terbaik, paling kuat dan paling sehat, atau bahasa sananya survival of the fittest. Jadi sini pemenang terbaik ini bukan karena persaingan yang tidak sehat, persaingan yang diselewengkan, tetapi persaingan yang betul-betul mengandalkan hukum pasar. Itu kemarin sudah sebut. Nah, sistem pasar bebas itu anggap paling mendekati keadaan atau sifat alam ya di dunia ini yang bebas dan sehat, sehingga setiap bentuk gangguan dalam bentuk campur tangan pemerintah dianggap menghambat proses seleksi alamiah yang sehat. Jadi di dalam teori Darwin ini diaplikasikan di dalam sistem pasar, maka campur tangan pemerintah itu termasuk yang dimaksud adalah menerbitkan aturan-aturan yang mencampuri urusan pasar. Misalnya diregulasi, kemudian memberikan hak otonomi tertentu, hak monopoli tertentu pada ini, kemudian tidak boleh ini, tidak boleh itu, ada pembatasan, dan sebagainya. Maka biarlah pasar yang menentukan siapa sebagai pemenang. Namun demikian tentu saja ada kelemahannya, karena di dalam sistem pasar bebas itu tidak terkontrol oleh yang berwenang. Yang berwenang di sini artinya negara itu campur tangan. Nah, sinilah salah satu kelemahannya. Dan apabila di dalam sistem ini, di pasar ini, ada yang menyelewengkan, nah ini agaknya susah untuk dikendalikan oleh negara. Kemudian ekonomi pasar, Milton, Rose and Friedman, cara kerja kekuatan pasar atau power of market, semua berjalan tanpa komando,
namun berjalan secara serasi dan hanya ditunjang dengan sistem harga. Jadi ya kita tahu bahwa sebagai konsumen harga yang paling murah biasanya yang dipilih biasanya. Tapi masyarakat sekarang tidak hanya berdasarkan harga tapi berdasarkan kualitas. Jadi harus antara harga dan kualitas itu harus seiring sejalan. Untuk itulah maka sebagai pemenang. Pasar bebas bukan hanya meningkatkan kesejahteraan material saja, tetapi juga membantu terciptanya keamanan dan kerukunan antar bangsa, serta memacu persaingan domestik. Ini teori ini sudah lama sekali, tetapi juga masih relevan dengan sekarang. Kita sekarang tahu bahwa di dunia ini ada GATT, WTO, yang merupakan mengatur pasar dunia, ya, atau perkumpulan-perkumpulan para negara-negara di dunia ini untuk sistem perdagangan antar negara. Nah, ini masih relevan. Ini kemarin sudah saya bahas. Ciri-ciri perekonomian pasar bebas oleh Gelhelm dan Kovacic, terdapat banyak penjual dan banyak pembeli untuk masing-masing produk. Jadi antara apa tadi teorinya Milton and Rose Friedman dan ini diperbarui atau disempurnakan oleh Gelhelm dan Kovacic. Jadi pasar bebas yang ditentukan oleh harga dan permintaan tadi itu harus ada syarat-syarat yang mengikuti. Antara lain adalah terdapat banyak penjual dan pembeli untuk masing-masing produk atau barang atau jasa tersebut. Jadi itu harus ada. Kalau memang tidak ada, misalnya penjualnya sedikit, pembelinya banyak, otomatis sistem pasar tidak akan berjalan dengan sempurna. Sebaliknya, pembelinya sedikit, penjualnya banyak, sistem pasar juga tidak akan berjalan dengan sempurna. Karena di sini akan menimbulkan dampak monopoli. Monopoli baik oleh penjual atau oleh pembeli. Jumlah produk yang dibeli oleh pembeli atau dijual oleh penjual sangat kecil bila dibandingkan dengan total jumlah produk yang diperdagangkan. Jadi di sini dimaksudkan adalah produk itu lebih banyak daripada yang dibutuhkan oleh konsumen. Jenis produk homogen sehingga tidak ada alasan bagi pembeli untuk memilih penjual tertentu dan juga sebaliknya. Jadi sini artinya pembeli bebas untuk memilih. Kebebasan untuk memilih inilah yang harus ada. Nah, kebebasan untuk memilih ini dalam dunia hukum persaingan usaha yang tidak sehat, itulah yang menjadi titik pangkalnya untuk menyusup ke jalan itu, menyusup persaingan yang tidak sehat. Sehingga bagaimana caranya agar pembeli tidak mempunyai kebebasan memilih dengan cara apa? Dengan cara menciptakan pasar yang tidak sehat. Nah, yang tidak sehat nanti kita bicarakan lebih lanjut di dalam perkuliahan-perkuliahan. Prinsip dasarnya pasar yang tidak sehat itu adalah menghambat persaingan itu sendiri atau meniadakan persaingan. Sehingga akan terbentuk monopoli. Baik monopoli oleh dalam hal ini tentu saja oleh produsen. Semua penjual dan pembeli memiliki informasi yang lengkap tentang harga pasar dan bentuk barang yang dijual. Ini infonya harus komplit. Kemarin juga sudah saya utarakan. Nah, di sini ada beberapa semakin lama semakin para ahli itu melihat teori-teori terdahulu itu mempunyai kelemahan-kelemahan sehingga inilah yang dikemukakan. Antara lain adalah segi negatif ekonomi pasar. Jadi kalau yang tadi para ahli itu mengagungkan sistem pasar bebas itu merupakan sistem yang terbaik. Namun demikian, ada segi negatif ekonomi pasar seperti yang diutarakan oleh Keynes, Gunnar Myrdal, sistem ekonomi pasar yang terlalu liberal, artinya diserahkan sepenuhnya kepada
pasar tanpa campur tangan pemerintah dapat membawa kehancuran ekonomi atau depresi ekonomi seperti yang terjadi di Eropa, Asia, bahkan di Amerika yang tahun 30-an yang menimbulkan kemiskinan yang mewajibkan campur tangan pemerintah yang tidak bisa diatasi oleh swasta. Swasta akan berjalan dengan sistem pasar, tidak mempunyai kekuatan menekan. Kekuatan menekan hanya pada sesuatu yang dari segi investasi. Nah, di sini apabila ada penyelewengan sistem pasar, swasta tidak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa berbuat adalah negara. Negara bisa memaksakan aturan-aturan agar kembali ke pasar yang benar, sistem pasar yang sehat, persaingan yang sehat. Misalnya ya tadi untuk sistem pasar yang seharusnya bebas, kemudian dihambat persaingannya dengan cara kartel, membentuk kartel, kelompok-kelompok perusahaan. Nah, kelompok-kelompok perusahaan ini yang besar kemudian menguasai perekonomian suatu daerah, bahkan suatu negara, maka bisa dipastikan dan sistem yang pasar itu tidak boleh mencampuri urusan negara, tidak boleh mencampuri urusan pasar, maka di sini negara hanya sebagai penonton, sebagai penjaga keamanan saja. Nah, disinilah kelemahannya. Sehingga masyarakat yang sudah miskin tidak terlindungi, bahkan semakin miskin. Perusahaan-perusahaan yang membuat kartel semakin lama semakin berkuasa dengan perekonomian yang kuat. Nah, inilah salah satu kelemahan sistem pasar yang tidak dikontrol oleh negara. Kemudian Samuelson and Dordus, pasar tidak pernah mempersoalkan bahwa distribusi yang dihasilkan itu adil atau tidak secara sosial. Ini ya jelas karena pasar menginginkan keuntungan. Produsen memikirkan keuntungan, kalau ada suatu celah untuk mendapatkan keuntungan, pasti akan dilalui. Karena memang tidak ada pemaksaan atau sistem kontrol dari negara. Perekonomian pasar yang murni, laissez-faire, akan menciptakan tingkat pendapatan dan konsumen yang sangat timpang. Masyarakat terbagi menjadi kelompok kaya dan miskin, serta dipisahkan oleh jurang pendapatan yang sangat lebar. Seperti yang disebutkan tadi, bahwa sistem pasar yang bebas bisa menciptakan keadaan yang timpang. Nah, kritik pasar bebas oleh Sardono Gugino, kebebasan yang tidak terbatas dapat menindas golongan tertentu. Jelas, kegiatan ekonomi yang sangat tidak stabil karena diserahkan kepada kemauan pasar dapat menimbulkan kekuatan monopoli yang merugikan. Jelas, dimanapun juga monopoli itu merugikan, tetapi ada hal-hal yang khusus. Memang monopoli itu memang harus, seperti haki dan sebagainya. Mekanisme pasar tidak dapat menyelesaikan beberapa barang secara efisien. Contohnya adalah investor akan memproduksi sesuatu barang yang menguntungkan dia, bukan memproduksi barang yang dibutuhkan masyarakat. Itu ciri khasnya. Jadi barang tidak secara efisien. Kegiatan konsumen dan produsen mungkin menimbulkan efek samping yang merugikan seperti penyemaran. Penyemaran ini harusnya ditangani oleh negara. Nah, di sini pencemaran merupakan suatu harga yang harus dibayar sangat mahal oleh produsen. Kalau bisa, harga pencemaran ini dibuat nol. Nah, ini pasar tidak mungkin masuk di dalamnya, sistem pasar. Maka harus ada campur tangan negara. Undang-undang lingkungan hidup misalnya masuk di dalam sistem pasar. Nah, ini harus. Kalau tidak ya masyarakat akan terugikan dengan pencemaran.
Tujuan campur tangan pemerintah ini menjamin kesamaan hak setiap individu, terhindar dari penindasan, menjaga agar perekonomian dapat tumbuh teratur dan stabil. Ini memang ini tugas pengawasan terhadap pasar oleh pemerintah atau negara, mengawasi perusahaan-perusahaan besar agar tidak melakukan praktik monopoli. Jadi praktik monopoli itu timbul karena suatu persaingannya tidak sehat, antara lain seperti kartel dan lain sebagainya. Menyediakan barang bersama seperti jalan raya, polisi dan tentara ini juga tidak bisa disediakan oleh pasar, tentu saja negara. Negara harus ikut campur tangan, mengawasi agar eksternalitas dapat dikurangi dan tidak merugikan masyarakat. Jadi 4 poin yang tidak bisa diatasi oleh pasar. Pertama, pengangguran. Jelas pengangguran ini merupakan suatu hal momok daripada generasi muda. Jaringan keamanan sosial, social safety net, kemiskinan di negara-negara dunia ketiga, kemudian lingkungan hidup. Itu tidak bisa diatasi oleh sistem pasar. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia, negara NKRI, pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ini merupakan suatu asas yang menurut saat ini yang terbaik dan mudah-mudahan yang akan datang juga yang terbaik, yaitu asas demokrasi ekonomi Indonesia. Apa itu? Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan pasar tentu saja. Ini harus. Nah, jadi sistem ekonomi kerakyatan inilah yang dicetuskan oleh para pemimpin dulu agar pelaku usaha tidak mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dengan merupakan kemiskinan masyarakat. Nah, di sini pelaku usaha sistem ekonomi masyarakat ini pelaku usaha yang diratakan. Antara lain adalah Pak Tani, nelayan, usaha kecil, koperasi, BUMN, swasta, nasional maupun asing, kemudian usaha menengah, usaha kecil menengah, dan koperasi menepati dasar dalam sistem perekonomian. Ini merupakan sesuatu yang wajar, ya. Ini merupakan cita-cita kalau bisa seluruh perekonomian dipegang oleh rakyat secara merata dan menyeluruh, tidak terkelompok. Itu yang paling baik, tidak terkelompok. Kerangka pemikiran teoritis dan konstitusional, campur negara dalam bidang perekonomian, khususnya pengaturan pasar dan kesejahteraan, merupakan bentuk penjabaran bahwa negara dianggap bertanggung jawab untuk menjamin standar hidup minimum bagi setiap warga. Ya, kira-kira begitu, memang logis ya. Konsep larangan monopoli, campur tangan publik dalam ekonomi pasar yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, memaksimumkan kesejahteraan umum, memperkecil dampak kegagalan. Jadi di sini monopoli boleh, tetapi praktek monopoli yang tidak boleh. Konsep negara kesejahteraan yang kita anut sekarang ini adalah pasar bebas, sebebas-bebasnya tidak menyelesaikan segalanya, termasuk dampak lingkungan hidup tadi, kemudian dampak persaingan yang tidak sehat, dampak kartel, dampak trust, dan lain sebagainya, itu tidak bisa diselesaikan melalui pasar. Harus ada konsep keterlibatan negara di bidang ekonomi yang berhubungan dengan pemerataan pendapatan, kesejahteraan sosial, lapangan kerja, pengawasan upah, dan pendidikan. Di sini contohnya upah saja, kalau bisa produsen itu akan mengupah sekecil-kecilnya untuk para pekerjanya. Konsep bridge memodifikasi kekuatan pasar yaitu untuk mengatasi unsur-unsur negatif akibat dari kekuatan pasar. Sama. Konsep koordinat, pasar mempunyai akibat yang merusak, menganggap sesuatu dapat dipertukar dengan sesuatu yang lainnya. Di bawah aturan pasar, mereka bergantung pada yang lain
dapat dieksploitasi tanpa belas kasihan sama sekali. Jadi apabila masyarakat tertentu, masyarakat konsumen, bahkan masyarakat produsen yang kecil itu bisa dieksploitasi tanpa belas kasihan apabila pasar itu dikuasai oleh sekelompok tertentu. Nah, ini konsep Sri Rezeki Hartono. Asas campur tangan negara dalam bidang ekonomi harus asas keseimbangan dan asas keseimbangan publik. Inilah yang menjadi titik tolak konsep hukum monopoli yang merupakan untuk menuju ke monopoli, salah satunya adalah persaingan usaha yang tidak sehat. Sampai di sini saudara-saudara, di kelas saya di hukum persaingan usaha. Kita akan ketemu lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.